Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat DRPM semuanya. Salam sehat semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dalam kondisi sehat walafiat. Yang hari ini kita bisa jumpa kembali dalam kegiatan podcast DRPM. Kali ini bidang Abdimas yang akan bercerita begitu ya mengenai apa saja sih sebenarnya kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan oleh bidang Abdimas di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa, ada Bapak Hendra Sukmana, SAPMKP, yang hari ini akan menjadi narasumber pada bincang podcast Abdimas DRPM Umsida. Hari ini tema yang kita bahas pada podcast ya, bincang podcast hari ini adalah tentang PKM, pemberdayaan kemitraan masyarakat gitu ya. Jadi tema yang hari ini diangkat adalah tentang pembakaran sampah tanpa asap atau pesta. Ini keren banget. Singkatannya tuh mudah dihafalkan ya karena pesta, pembakaran sampah tanpa asap menuju sanitasi aman di Desa Suko, Kabupaten Sidoarjo. Jadi tema Abdimas kali ini itu adalah Abdimas yang sudah lolos pembiayaan hibah BIMA DRTPM tahun 2025 begitu. Dan salah satu anggota dari tim Abdimas yang hari ini akan hadir dan berbincang dengan kita adalah Pak Hendra Sukmana. Jadi sebenarnya ketuanya adalah Pak Dr. Toto Wahyu Abadi gitu ya. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi yang menjadi ketua dari Abdimas dengan tema pesta ini tadi ya. Tapi karena beliau berhalangan hadir, jadi hari ini beliau mengirimkan anggota yang luar biasa hari ini, Bapak Hendra Sukmana, SAPMKP. Izinkan saya perkenalkan dulu ya, beliau ini siapa sih pembicara hebat kita hari ini. Beliau adalah dosen administrasi publik ya. Dan beliau juga saat ini adalah seorang mahasiswa doktoral di Universitas Hang Tuah Surabaya di bidang administrasi publik juga ya. Oh, luar biasa. Oke. Baik Pak Hendra, mungkin sebenarnya perkenalkan diri sedikit aja gitu ya. Siapa sih panjenengan itu selain saya ingin mengenalkan tadi ya. Kemudian bagaimana panjenengan ini berada dalam, kok bisa masuk dalam tim pesta ini tadi ya Pak. Monggo silakan Pak Hendra. Perkenalkan sobat DRPM ya di sini ya. Saya Hendra Sukmana. Sudah diperkenalkan sama hostnya tadi Bu Nurfi, bahwasanya saya di Prodi Administrasi Publik Umsida. Terkait dengan pesta ini, memang saya anggota dari Pak Dr. Toto Wahyu Abadi bersama Bu Ainur Rohmania. Jadi kita bertiga ini yang menjadi anggota sekaligus ketuanya bersama Pak Toto untuk program hibah BIMA DRTPM untuk tahun 2025. Prodi saya di administrasi publik sehari-hari menjabat di struktural di sekretaris Prodi Administrasi Publik sejak tahun 2023. Jadi sehari-hari di jabatan strukturalnya di sekretaris Prodi dan dosen tetap sejak tahun 2020 untuk di Umsidanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk diajaknya prosesnya memang panjang kemarin. Jadi ini keunikan karena di program pesta ini kami bertiga dari sosial humaniora. Nah, itu dia. Itu juga pertanyaan besar yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Ini kan temanya kan sebenarnya adalah sepertinya berbau-bau lingkungan, ada tekniknya juga gitu kan Pak ya. Pembakaran sampah tanpa asap itu kan lingkungan, ada tekniknya juga. Tapi kenapa kemudian pengusulnya ini semuanya dari sosial humaniora? Bagaimana kemudian ceritanya sih Pak Hendra? Mungkin kita sambil ngobrol ringan aja begitu ya, sambil nyambung ke pertanyaan-pertanyaan nanti ya. Monggo. Gimana Pak itu Pak? Karena di Indonesia saat ini masalah sampah ini bukan masalah lingkungan, bukan masalah prodi lingkungan saja atau masalah prodi kesehatan saja, tapi menjadi masalah sosial. Jadi berawal dari masalah sosial ini kita punya ide kreatif. Gimana kalau yang ngajukan dari sosial semua? Karena ini menjadi masalah sosial, bukan masalah lingkungan. Akhirnya
yang awalnya disarankan nanti anggotanya sosial 2, 1 dari lingkungan. Kita coba dobrak Stigma itu. Kita coba karena ini menjadi masalah sosial dan sampah itu menjadi masalah yang urgent, bahkan top 3 masalah di masing-masing kabupaten kota di seluruh Indonesia. Akhirnya kita mencoba untuk nekat, karena ini masalah sosial ya, sosialnya harus tumbuh. Kelihatan ya. Berarti pada saat menyusun proposal, jadi urgensi sosial humaniora itu yang banyak diangkat begitu ya Pak ya, pada penulisan proposalnya. Sehingga itu menjadi alasan kenapa kemudian tema proposal itu diterima begitu ya, karena urgensinya ada di sosial humaniora itu berarti ya. Oh, oke. Keren sekali karena tiga-tiganya jadi ketua, anggota 1 dan anggota 2 kesemuanya adalah orang-orang dari bidang sosial humaniora. Padahal tema yang diangkat tema lingkungan ya. Ternyata mengambilnya dari sudut pandang sosial bahwa masalah sampah itu sudah bukan lagi hanya sekedar lingkungan ya, tapi sudah menjadi masalah sosial yang kita harus lihat dari sudut pandang sosial humaniora. Oke. Kita jadi ini sudah pemantik ya, pertanyaan-pertanyaan memantik. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya bahwa kenapa kemudian kalau kita bilang sampah itu adalah masalah sosial, tapi kemudian yang namanya Abdimas atau pengabdian masyarakat itu kan pasti melekat pada mitra ya. Jadi pasti ada lokasi yang akan dijadikan kita bermitra sebagai tempat pengabdian masyarakat kita gitu ya. Kemudian kenapa kok akhirnya dipilih nih Desa Suko di Sidoarjo? Apa alasannya Pak? Karena itu pasti menjadi yang perlu ditanyakan. Pasti ditanyakan tuh di dalam proposal. Kenapa kok harus mitranya harus itu gitu kan? Kalau Abdimas itu kan kita harus tahu dulu bahwa permasalahan itu memang dialami oleh mitra gitu, dan akhirnya kenapa nih kok akhirnya dari sekian banyak desa di Sidoarjo yang mungkin semuanya punya masalah sampah, kenapa kok milihnya Desa Suko Pak? Boleh cerita Pak? Desa Suko ya, kalau orang Sidoarjo pahamnya Desa Suko itu ada di Kecamatan Sidoarjo. Ini bukan Desa Suko yang ada di Kecamatan Sidoarjo, tapi Desa Suko yang ada di Kecamatan Sukodono. Jadi kebetulan Desa Suko ini berada di wilayah keramaian atau wilayah padat penduduk ya, kalau bisa dibilang wilayah padat penduduk yang ada di bagian utaranya Sidoarjo. Jadi wilayah ini dekat dengan Pasar Aloha, dekat dengan perumahan padat penduduk, dekat dengan keramaian dan dekat dengan Surabaya. Jadi optimasi sampah yang masuk di wilayah tersebut itu sangat tinggi. Berawal dari situ kita cari tempat lokasi, akhirnya kita menetapkan Desa Suko. Desa Suko ini sebagai tempat pengabdian kita. Karena satu memang dukungan dari aparatur pemerintahnya bahwasanya desa ini pengen mandiri. Mandirinya dalam artian sampah itu selama ini kan di tempat ditaruh di TPS, setelah itu selang 1-2 hari dibawa ke TPA. Begitu saja rutinitasnya. Jadi belum ada pengolahan lebih lanjut ya sebenarnya. Sehingga ketika sampah ini menumpuk, yang volumenya itu di TPS ini salah satu TPS sebetulnya. Salah satu TPS di salah satu RW di RW 9 itu kapasitasnya sudah perharinya sudah 3 ton. Sehingga tiap hari 3 ton di satu desa itu saja atau satu kecamatan Pak? Satu desa ya, bayangin dalam satu kecamatan ada berapa desa? 3 ton itu desa ya. Kemudian jadi akhirnya kita mengajukan untuk hibah ini, dan begitu ada mitra yang bersedia, masyarakat sudah oke, terus mitra industri kebetulan kita kerjasama dengan Kampung Lokam yang ada di Waru untuk membuat mesinnya, sudah klop, jadilah yang namanya hibah ini. Pesta ini ya supaya namanya itu memang menarik, pembakaran asap tanpa pembakaran sampah tanpa asap. Pesta. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Tapi saya juga
tertarik prinsip dari pesta sendiri itu apa sih Pak? Prinsip kerjanya itu kayak apa? Dan bagaimana kemudian orang sosial humaniora bisa melaksanakan itu? Nah, boleh itu Pak Sofin. Prinsipnya orang sosial itu sebenarnya sederhana. Bagaimana sampah itu hilang gitu aja. Oh ya ya, Sebenarnya oke. prinsipnya sederhana. Oke. Kalau prinsipnya orang lingkungan kan berapa derajat Celcius, 1000 derajat Iya, Celcius, betul. 5000 derajat Celcius akan tidak menghasilkan asap dan lain sebagainya. Prinsipnya kita ini ketika kita berkolaborasi dengan mitra, bagaimana caranya pembakaran sampah itu tanpa asap. Ya. Itu ya apa caranya? Jadi kita berkolaborasi dengan mitra. Mitra pun sebenarnya bingung. Ya gimana ya caranya? Tapi kita coba lihat dulu karena di semua tempat, di lain tempat itu pasti ada dan ada yang namanya pembakaran sampah tanpa asap. Oke, berarti sudah ada sebenarnya lokasi yang lain ya? Sudah ada, cuma kan namanya mereka kan tidak berani hanya insenerator gitu aja. Oh oke. Hari ini kita bikin insenerator tanpa pembakaran sampah tanpa asap dengan alat buatan kita, ya digambar oleh tim yang dari sosial. Jadi yang gambar ya tim-tim kita sendiri untuk mesinnya. Jadi kita berkolaborasi dalam artian mesin ini jadi maunya kita seperti ini. Ya dengan mitra dan akhirnya nanti insya Allah di bulan September ini akan kita launching untuk mesin semuanya. Ya. Jadi kita launching ke masyarakat, kita launching di perguruan tinggi juga sehingga ini akan menjadi pilot project ya mungkin di Kabupaten Sidoarjo karena satu-satunya di Kabupaten Sidoarjo. Kita bisa mungkin mengklaim satu-satunya di Kabupaten Sidoarjo pembakaran sampah tanpa asap. Tapi menggunakan prinsipnya dengan mesin insinerator tadi ya Pak ya sebenarnya. Yang mendesain adalah tim dari sosial humaniora. Wow, saya jadi penasaran gimana nanti proses launchingnya begitu ya Pak ya. Tapi nanti kolaborasinya kemarin tuh juga dengan orang teknik mesin atau langsung dengan mitra yang langsung dengan mitra. Mitra pabrik logam tadi ya Pak ya kalau nggak salah. Kampung logam. Kampung logam. Berarti yang membuat masyarakat kalau kampung ini. Masyarakat yang membuat. Kebetulan. Kampung logam itu apakah juga bertempat? Oh di Ngingas ya. Jadi kolaborasinya 2 lokasi Pak, 2 desa ya. 2 desa. Oke. Jadi workshopnya mereka itu di Ngingas di Waru. Jadi kampung. Waru ya. Oke. Yang memang Ngingas kan kampung terkenal dengan kampung membuat mesin apapun. Ya, jadi itu tidak terkenal sebenarnya. Belum dikenal banyak orang, tapi kalau orang Sidoarjo sendiri udah tahu gitu ya. Sama tahu. Apapun mesin yang diinginkan itu bisa dibuat di Ngingas dengan UMKM, jadi lebih murah dan lebih sesuai dengan keinginan kita. Oke. Jadi di situ. Oke, berarti pada PKN kali ini timnya Pak Hendra gitu ya berkolaborasi bermitra dengan 2 desa, yang satu dengan Desa Suko berkaitan dengan pengolahan sampahnya dan mengolah sampahnya, yang satu dengan Desa Ngingas yang dia bertugas untuk membuat mesin insinerator sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Jadi customize banget ya Pak ya mesin itu ya Pak ya. Oke. Berarti kan dan dua-duanya itu sama-sama menggunakan UMKM lokal ya. Jadi masyarakat lokal di masing-masing desa itu juga bisa terserap dalam proses kegiatan Abdi Masnya Pak Hendra dan Pak Toto dan tim Bu Ainur Rohmania juga ini ya. Wow, saya baru tahu karena juga nggak dimunculkan tuh kalau saya belum baca proposal dengan detail sih emang ya. Tapi ternyata menggunakan bermitra dengan 2 desa ya. Jadi tidak dengan mesin pabrikan yang agak mahal. Ini benar-benar customize dari UMKM gitu ya. Oke. Kenapa tadi bilangnya klaimnya itu satu-satunya di Sidoarjo? Masih satu-satunya di Sidoarjo. Emang belum pernah adakah yang melakukan proses pengolahan sampah pakai insinerator begini Pak atau gimana? Ada, kalau adanya ada. Jadi kalau pembakaran sampah itu ada. Tapi rata-rata pembakaran sampah itu masih mengeluarkan asap atau limbah. Jadi ini kan yang ramah lingkungan ya, tidak mengeluarkan asap, tidak mengeluarkan bau, tidak mengeluarkan limbah dan lain sebagainya. Jadi keluarnya jadi abu. Ya, langsung jadi abu. Langsung keluar jadi abu, mirip mungkin dengan pembakaran mayat ya. Pembakaran mayat itu kan kayak gitu ya. Keluarnya jadi abu. Jadi kurang lebihnya seperti itu kalau prinsip pembakarannya. Oke. Jadi kalau di Sidoarjo kenapa
kita klaim tidak ada karena di TPA Jabon saja yang TPA-nya Kabupaten Sidoarjo itu masih menggunakan pembakaran dan masih Asapnya kemana-mana. asapnya kemana-mana. Oke. Ya, jadi ini yang menyebabkan kita yang punya Pemkab Sidoarjo saja masih belum menggunakan teknologi terkini. Nah, kita klaim ini adalah sebagai satu-satunya yang tidak mengeluarkan asap. Meskipun memang kapasitasnya sehari masih 1 ton. Nah, nanti kita akan coba untuk berinovasi lagi untuk akar yang lebih besar lagi. Oke. Kalau ini pertanyaannya agak nyambung-nyambung dengan yang Pak Jangan sampaikan ya Pak. Agak-agak keluar dari yang saya. Teknologi terkini yang kayak apa yang Bapak klaim bahwa ini satu-satunya di Sidoarjo nih yang dengan teknologi ini kami gunakan teknologi ini kemudian ini menjadi satu-satunya di Sidoarjo yang tidak mengeluarkan asap. Teknologi apakah itu Pak? Kami jadi penasaran gitu loh. Apa sih teknologi yang kita udah pernah tahu atau memang benar-benar baru gitu? Benar-benar baru. Nanti ketika launching akan ada mesinnya, dan kita akan jelaskan di situ ya. Teknologi terkini. Teman-teman ya. Nanti Sobat RPM harus lihat bagaimana. Nanti kita harus bikin live-nya begitu ya pada saat launching alatnya ya. Berarti jadi nanti Pak Direktur DRPM juga sudah menyanggupi untuk datang waktu launching. Jadi kita akan melihat langsung di sana bahwasanya bagaimana mesin itu bergerak, terus bagaimana pembakarannya, terus jadinya apa, terus untuk bermanfaat untuk apa saja. Karena kalau di proposal kita memang tulis nanti luarannya itu karena abu, ya itu bisa jadi 1 untuk kompos, 2 untuk paving block. Nanti seperti itu yang penggunaan berikutnya. Jadi ada 2 hal yang bisa digunakan dari abu. Karena abu kalau dikeraskan nanti bisa jadi paving block. Yang pertama, kalau yang kedua nanti bisa jadi kompos kalau sederhananya. Jadi dicampur dengan pupuk kompos atau pupuk organik. Bisa di-combine atau bisa salah satu. Jadi manfaatnya banyak. Tapi untuk terkait dengan sistematikanya, ini nanti karena biar Sobat DRPM atau teman-teman lain atau mungkin pemerintah desa lain atau Pemkab lain mau beli mesin, nah itu nanti bisa langsung ya. Yang jelas nanti hak patentnya ada di kami ya, ada di Umsida ya hak patentnya. Jadi bisa langsung dipesan dan itu murah ya. Kalau dikalkulasi itu tidak sampai 10% dari dana desa. Sedangkan desa sekarang punya dana desa yang luar biasa sehingga dengan adanya mesin di setiap desa setidaknya sampah itu sudah tidak ada lagi di desa, tidak ada lagi di TPA. Itu harapan kaum sosial seperti kita ya. Jadi paling tidak mengurangi jumlah sampah yang kita kirimkan ke TPA begitu ya di desa. Meskipun dalam 1 hari masih 1 ton saja ya. Oke, tadi luaran dari alat ini adalah bentuknya abu gitu ya Pak ya, yang bisa dimanfaatkan kembali menjadi kalau dipadatkan menjadi paving block, kemudian kalau dicampur dengan pupuk pupuk alami yang atau organik itu bisa jadi pupuk kompos ya, benar ya? Nah, pupuk kompos itu kan kembali ke tanaman gitu ya Pak ya. Apakah kemudian ada pengaruh nggak sih Pak kayak jenis sampah yang diolah dalam mesin itu? Kan kita kan ya saya tahu ya Indonesia itu belum semuanya, bahkan saya sendiri aja belum menerapkan pemilahan sampah ya. Jadi kadang-kala di rumah udah dipilah, masuk ke TPA itu udah campur baur semuanya. Ya organik, anorganik, plastik dan segala macam gitu. Apakah itu ada pengaruh Pak nanti misalnya jenis sampah yang dimasukkan dalam insinerator ini dengan kalau misalnya dia jadikan luarannya itu jadi pupuk misalnya, pupuk kompos. Ada yang pengaruh nggak Pak? Atau harus ada mekanisme tertentu misalnya supaya si pupuknya ini jadi aman misalnya untuk digunakan? Enggak, kalau pengaruhnya enggak. Jadi mesin ini bebas sebenarnya. Jadi mesin yang tidak harus mencampur antara sampah organik atau sampah plastik ya. Jadi enggak perlu dicampur. Jadi semua masuk, sampah ranting, sampah daun, sampah basah. Karena di Indonesia ini kita memang masalah sosialnya kita tidak bisa memilah sampah. Jadi sulit banget sampah berair, jadi air mineral yang masih belum habis itu kan masih sampah plastik dan berair. Iya. Betul. Jadi itu jadi satu.
Jadi Hmm. keunggulan dari mesin ini, jadi semua jenis sampah, apapun jenis sampah itu bisa dibakar, apapun. Ya, jadi baik sampah yang berair, baik sampah plastik yang sudah kering, ataupun sampah organik dari dedaunan, ranting pohon dan lain sebagainya, itu semuanya bisa masuk. Jadi tidak ada yang tidak bisa masuk di mesin ini. Jadi itu salah satu keunggulannya. Biasanya kan harus dipisah, sampah organik sendiri, sampah plastik sendiri. Tapi untuk sampah, untuk mesin ini itu dia bebas. Jadi keunggulannya di situ. Cuman ini dibatasin dengan ini aja ya, ukurannya ya. Ukurannya berarti saja. Ya. Jadi yang Ada batas maksimal dalam 1 hari untuk bisa mengolah. maksimal pengolahannya. Maksimal pengolahannya. Tapi kalau 1 kali jalan dia langsung bisa 1 ton begitu atau harus bertahap? Bertahap ya Pak bertahap, ya? Tetap bertahap. Jadi kumulatifnya pokoknya 1 hari 1 ton. ton. Kurang lebihnya seperti itu. Durasi yang dibutuhkan kalau dalam 1 kali pengolahan sampah Pak misalnya? 30 menit, kurang lebih 30 menit. Ya, cuma 30 menit tinggal ngopi aja udah selesai. Ya, 1 sesi, nanti berikutnya lagi. Gitu. Ininya muatannya dalam 1 kali pemrosesan pembakaran sampah berapa kilo Pak? Kurang lebih, ini belum kita cobanya. Nanti kita coba itu kurang lebih 20 sampai 25 sampai kita maksimalkan sampai 50 kilo. Oh, oke. Berarti 50 kilo ya 1 kali pemrosesan pembakaran sampahnya. Wow, keren. Luar biasa. Oke, jadi keunggulan alat ini adalah sebenarnya sampah apapun bisa masuk. Jadi nggak harus dipilah sampah karena ya tadi itu edukasi masyarakat itu juga butuh waktu lama. Jadi daripada nggak segera tertangani ya masalah sampah, dimasukkan aja semua jenis sampah ke situ. Dalam 1 hari maksimal 1 ton pengolahannya gitu ya. Tapi proses pembakarannya, sekali pembakaran itu sekitar 30 menit aja. Cepet ya. Kita ngopinya 2 jam loh kalau di warkop. Itu masih kita persingkat lagi nanti. Wow, masih pengen dipersingkat lagi, luar biasa. Kita jadi penasaran. Tanggal berapa Pak tanggal Septembernya launchingnya? Insya Allah di antara tanggal 20-an sampai 30-an. Oke, jadi minggu ketiga ya. September harus launching. Oke, sebelum akhir September sudah harus launching. Oke. Bismillah, lancar dan hak patennya juga segera keluar. Oke. Nah, kemudian dampaknya ketika ini sudah dikerjakan berarti ya Pak ya, kan namanya Abdinas sudah dikerjakan ya. Apa dampak yang ditimbulkan ketika tim panjenengan ini melaksanakan kegiatan Abdimas Pesta ini tadi Pak, penggunaan alat ini? Satu, kalau dampak secara sosial lingkungannya, selama ini sampah itu kan mengendap 1 hari 3 ton. Endapan sampah itu menimbulkan bau, kan nggak di setiap hari diambil, kadang 3 hari sekali, terus 2 hari sekali, tidak mesti, karena nggak ada jadwal yang pasti untuk pengambilan sampah dari TPS ke TPA. Jadi di lingkungan yang padat penduduk, di lingkungan yang banyak anak-anak, selama ini orang yang tinggal di sebelah TPA atau di sekitar radius 100 sampai 200 TPA, 100 sampai 200 meter di sekitar TPA itu banyak mengeluhkan, 1 bau, 2 parsial bank yang turun, karena rumah dekat TPA parsial banknya itu otomatis turun. Oh, jadi kalau masalah parsial bank ya? Iya, jadi nilai asetnya turun, sehingga begitu ada konsep seperti ini, orang akan melihat 1 bau sudah hilang. Karena semisal tadi 3 ton per hari, 2 tonnya dibuang, 1 tonnya kan sudah habis. Jadi sudah tidak menunggu lama, jadi sehari bisa nanti buang ke TPA, sehari buang ke TPA, truk-truk tadi. Sehingga sudah tidak ada bau lagi, 1. Sehingga dampaknya langsung ke masyarakat, tidak ada 1 bau. Yang kedua, hasil dari pembakaran ini tadi, hasil dari pembakaran sampah tanpa asap ini tadi, itu menghasilkan berlian yang punya nilai jual. Ya mungkin kalau di ibu-ibu tidak bisa memanfaatkan paving blocknya hari ini ya, karena memang butuh proses lagi. Tapi nanti ke depan, kalau pupuk sudah bisa langsung dimanfaatkan. Tapi kalau yang paving block itu mungkin 2 atau 3 tahun ke depan itu akan menjadi
hal yang baru lagi nanti, atau hal yang bisa meningkatkan pendapatan Komoditas masyarakat, ya berarti ya, bisa dan jadikan komoditas lagi komunitas ya, Pak, ya? lagi Oke. untuk masyarakat sekitar, terutama yang ibu-ibu ya. Karena meskipun di situ ibu-ibu itu juga banyak yang bekerja, Oh tapi ya, di ya karena kawasan kota ya banyak bekerja, tapi yang tidak bekerja itu nanti bisa jadi menjadi hal apa namanya peningkatan pendapatan buat ibu-ibu dan remaja-remaja yang atau mahasiswa yang berada di antara mahasiswa ke dunia kerja. Nah, di situ nanti kita karena ke depan kan kita nggak hanya berhenti di 1 ton saja, kita maunya ya lebih menambah lagi, sehingga kalau kita hari ini punya 1 mesin insinerator dengan kapasitas 1 ton, kalau ke depan nanti punya 5 mesin insinerator dengan kapasitas sama, berarti kan semakin banyak. semakin hilang sampah di Iya, situ, semakin banyak sampai bisa dihancurkan gitu ya Pak ya, bisa dibuang dan gitu. bisa abu yang dihasilkan juga semakin banyak dan bisa menjadi paving block yang punya nilai jual yang tinggi, karena kebutuhan paving block di kota juga sangat tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau masyarakat ya imbasnya langsung. Jadi dampaknya langsung terutama untuk berkaitan dengan bau gitu ya, bau apa namanya udara. Jadi ke masalah kesehatan udara itu sudah pasti langsung terdampak gitu ya. Terus kemudian peningkatan aset jadinya ya sekarang ya, karena ya apa namanya setiap hari sampah itu sudah langsung hilang dari TPA itu, yang TPS sorry. TPS itu gitu ya, karena yang 2 ton harus bisa dibawa ke TPA, yang 1 ton bisa langsung dihancurkan di situ, dan kemudian justru malah menghasilkan nilai ekonomis yang lebih baik lagi ya, karena abunya bisa dimanfaatkan untuk yang berikutnya lagi ya. Oh oke. Paving block dan pupuk ya Pak ya, gitu ya. Oke. Kalau paving block berarti kan butuh banyak ya Pak ya, butuh banyak abu. Ya kan, butuh banyak abu ya, sehingga nggak bisa dalam 1 hari aja, dia harus dikumpulkan dulu ya, dikumulatifkan dulu baru dibikin ya Pak paving block itu. Oh oke. Kalau yang pupuk itu bisa langsung dimanfaatkan Pak? Bisa langsung dimanfaatkan. Karena sebelumnya di situ kan sudah ada mesin pencacah. Mesin pencacah untuk daun organik, sehingga bisa langsung jadi pupuk, nanti dicampur dengan abu itu tadi. Oh oke. Jadi bisa dicampur, jadi bahan campuran bukan bahan utama nantinya. Jadi intinya memang sama seperti konsepnya seperti sampah-sampah lain, karena sampah-sampah lain yang dihancurkan itu konsepnya menjadi pupuk. Semuanya menjadi pupuk. Lah ini coba ada yang menjadi paving block karena keluarannya menjadi abu tadi. Tapi kalau yang lain sebenarnya sampah, sama seperti luaran dari mesin-mesin yang lain, bisa menjadi pupuk. Ya. Oke. Nah kemudian pada abdi masnya Pak Hendra dan tim gitu ya, dan Pak Toto dan tim, bagaimana sih melibatkan warga di sekitar gitu ya. Namanya juga pengabdian masyarakat, yang nantinya kan pastinya juga ada pemberdayaan masyarakat ya. Gimana Pak strategi untuk yang sudah dilakukan gitu ya, untuk keterlibatan warga gitu pada kegiatan PKM ini Pak? Oke. Jadi kalau kita ini kebetulan kan di Desa Suko, RW-nya kebetulan ada di RW 9. Jadi di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, RW-nya di RW 9, kita kolaborasi dulu sebenarnya. Awal-awal kita mensosialisasikan, kita punya gawe seperti ini, kita dapat hibah, terus kita pengen ada kolaborasi antara satu dari warga dalam hari ini ada RW, ada RT, ada perwakilan tokoh masyarakat, ada kepala desa, yang keinginan kami ini untuk membantu desa tersebut mengatasi permasalahan yang sama, permasalahan sosial yakni sampah. Nah, ketika semua sudah clear, sudah setuju dan lain sebagainya, kita mengungkapkan bahwasanya namanya mesin pesta ini itu adalah pembakaran sampah tanpa asap. Jadi satu ramah lingkungan, sehingga kita mau melibatkan masyarakat. Kita mau melibatkan masyarakat. Masyarakat selama ini memang anjuran pemerintah itu kan harusnya 2, sampah plastik dibuang sendiri, sampah organik dibuang sendiri. Tapi hari ini
itu hampir mustahil hampir mustahil dilakukan di Indonesia, terutama di kota besar. Ego kita itu sangat tinggi untuk membuang sampah dengan model seperti itu. Cuma dengan adanya mesin insinerator ini, kita coba membangkitkan keinginan masyarakat, membangkitkan keinginan pemerintah agar sampah itu dibuang di 2 jenis. Nah, kita coba ibu-ibu ini supaya membedakan sampah plastiknya itu, plastik yang tidak berair, itu nanti biar dijual, sehingga nanti bisa menghidupkan sampah ini tadi ke depannya. Jadi kalau sebelumnya itu dibuang semuanya, kalau ini nanti yang sampah-sampah plastik dari botol-botol plastik itu nanti dijual terpisah, sehingga hasil penjualannya sebagian masuk ke masyarakat, sebagiannya lagi dibangun untuk membangun TPS lagi. Oh, jadi ada TPS berikutnya lagi gitu ya? Bukan membangun TPS lagi, tapi membangun pengembangan TPS ini tadi. Oh, yang sudah ada, kemudian kita dikelola dengan baik lagi gitu ya Pak ya? Kita menginginkan nanti akan ada mesin-mesin baru lagi, sehingga nanti kalau sudah gongnya besar dengan sampah yang dibuang di situ nanti masuk mesin semuanya, sehingga nanti hasilnya akan menjadi paving block lah. Paving block inilah nanti akan menjadi menjadi pendapatan yang besar dari desa itu sendiri, dari gitu ya? Masyarakat itu sendiri. Dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu keinginan kita, dan jalannya nanti memang seperti itu, mulai dari launching nanti. Jadi sustainability-nya dari situ ya. Jadi mengolah dari yang dikatakan sampah gitu ya. Jadi sedikit-sedikit dari proses itu kita dikembangkan untuk mengembangkan TPS-nya, ataupun alatnya juga tambah lagi begitu, sehingga semakin banyak jumlah sampah yang bisa diolah di situ, yang akhirnya luarannya itu bisa dipakai untuk membuat paving block. Paving block ini punya nilai ekonomis gitu kan Pak ya. Jadi semakin banyak sampah yang diolah, semakin banyak paving block yang dihasilkan gitu ya, dan dibikin, jadi semakin tinggi juga nilai ekonomisnya begitu ya. Oh, ternyata prosesnya, dan itu semuanya itu masyarakat yang akan melaksanakan gitu ya Pak ya? Semuanya masyarakat yang akan melaksanakan prosesnya. Berarti ada lagi dong pelatihan bikin paving block gitu kan ya? Nanti akan ada pelatihan untuk luaran dari mesin tadi. Nah, itu dia. Dan itu maksudnya dari tim UMSIDA juga kan ya, tim penjenengan juga kan yang akan melaksanakan itu ya, sebagai keberlanjutan dari PKM yang pertama ini ya, dari PKM Pesta ini. Nanti nanti akan ada sosialisasi atau pelatihan bikin paving block, kemudian memanfaatkan pupuk itu tadi begitu ya. Wah, masih dapat bisa jadi proposal yang berikutnya lagi nih. Bismillah tahun depan. Bismillah. Harusnya ikut yang pemberdayaan wilayah ya Pak ya. Jadi bisa multi year seperti ini ya. Pendanaannya. Jadi bisa berlanjut sebenarnya. Insya Allah nanti akan ada lanjutan dari Pesta ini ya. Karena kayaknya masih banyak PR-nya gitu kan, karena supaya masyarakat bisa berdaya dengan alat itu. Jadi kalau kita ngasih alat, nggak serta-merta cuman mangkrak gitu aja, nggak bisa dimanfaatkan kan ya, buat apa kemudian ya. Tapi dengan pelatihan-pelatihan kayak gitu kan nanti masyarakat bisa memberdayakan diri mereka sendiri dengan menggunakan alat itu gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah kemudian itu keberlanjutannya kayak gitu ya. Tantangan yang mungkin dari mulai penyusunan proposal sampai dengan pelaksanaan, bahkan sampai dengan saat ini begitu ya, udah dilaksanain, tapi tetap aja ada tantangannya kan Pak ya. Apa aja sih Pak, boleh ceritain dong? Kalau tantangannya ya wajar ya, karena ini nanti kan pendanaannya itu nggak hanya dari full dari hibah, tapi nanti ada dari penyertaan modal, penyertaan biaya dari mitra ya. Nah mitra itu kita sudah mencoba sosialisasi ke warga di sekitar dan warga yang nanti memang membuang sampah di TPS ini. Kita ada penyertaan, pengennya memang ada penyertaan dari masyarakat sehingga rasa memilikinya juga tinggi. Jadi tidak pure 100% dari hibah DRTPM ini, Bima ini, tapi nanti 80, formatnya 80-20 atau formatnya 85-15, sehingga
ada rasa memilikannya tinggi. Jadi kita sosialisasi dan lain sebagainya, itu warga keberatan. Awalnya memang warga keberatan dan warga tidak mau mengeluarkan uang karena memang tidak percaya, mungkin apa ini bisa jadi bisa enggak ya, mungkin seperti itulah kayak, tanggapan warga secara spontan. Tapi karena ketua RW, kepala desa, ketua RT dan sebagainya yakin kita sudah tanda tangan MOU dan lain sebagainya, ada keyakinan, akhirnya ada apa namanya ya, keinginan yang sama, yang klop antara pengurus RW, RT dan tokoh masyarakat dengan kita dari Umsida ini untuk membangun apa namanya ya, mesin ini tadi. Nah, mesin ini tadi yang awalnya warga menolak, ya akhirnya pejabat-pejabat di tingkat RW RT ini mengambil sebuah keputusan. Keputusannya ya dengan adanya mesin, otomatis pengeluaran untuk sampah itu kan biasanya masyarakat kan iuran ke sampah itu dengan nominal sekian. Karena nominal sekian itu sebenarnya untuk membuang sampah dari TPS ke TPA. Dengan berkurangnya 1 ton, akhirnya pengambilan kebijakannya iuran warga tetap. Jadi iuran warga tetap yang sebelumnya semisal 20.000 tetap 20.000, meskipun nanti semisal taruhlah 15 ya. 15 yang dibuang tiap hari 3 ton. Nanti kalau yang dibuang cuma 2 ton, ya berarti kan ada 5.000, space 5.000. Nah, space 5.000 itulah nanti yang digunakan untuk ke mesin ini tadi. Jadi iuran tadi. Akhirnya dengan kebijakan yang apa ya, yang smooth ya. Jadi kita ngomong smooth, yang halus. Jadi tidak langsung minta iuran ke warga, tidak langsung minta apa namanya pengambilan uang dana, penarikan dana ya, gitu ya, langsung. Penarikan dana. Jadi terkesan kalau penarikan dana kita sudah ditolak. Tapi akhirnya dengan kebijakan di tataran atas RT RW dan lain sebagainya, bahwasanya oh bisa ternyata. Karena yang harusnya sampah dibuang tidak jadi dibuang, tapi iurannya tetap. Jadi warga merasa ya nggak apa-apa iuran tetap ini sampai beberapa tahun ke depan, sehingga ketika ini sudah nutup sudah selesai. Jadi tidak ada iuran lagi, ada pengurangan iuran dari 2 ton dari 3 ton menjadi 2 ton. Yang dibayarkan oleh pihak desa kepada yang tempat TPA itu sebenarnya berkurang. Tapi dana yang sudah ada dari warga disimpan untuk bisa mengolah mesin ini tadi ya, berarti ya. Jadi kita bikin split anggaran lah ya kalau gitu aja. Karena sebenarnya masyarakat ya selama ini mau aja sih bayar sampah gitu kan ya. Saya pun juga katakan kalau tinggal di perumahan kan selalu ada ya Pak, iuran untuk penarikan sampah itu selalu ada, karena ya memang harus bayarin tuh orang yang ngambilin sampah tiap hari kan gitu. Oke, jadi langsung ambil di tataran yang punya kebijakan gitu ya. Udah ambil punya kebijakan sehingga dia pasti punya jalan nih gimana caranya split anggaran yang ya sebenarnya mau nggak mau warganya harus mau gitu ya. Ya benar, maksudnya cara yang halus ya sebenarnya. Jadi tantangannya sebenarnya ada di situ supaya ya pembiayaan itu memang kan tidak bisa cuma dari satu aja ya, dan di RTPN pun juga nggak setiap tahun kan gitu ya membiayai. Ini sekarang dipakai untuk inisiasi awal ya berarti ya. Sehingga nanti kalau hasilnya oke banget dan bisa dimanfaatkan oleh desa itu, nanti mereka bisa menindaklanjutinya melalui proses seperti itu tadi ya. Jadi sampai dipikirkan Pak ya caranya gitu ya Pak ya. Iya. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi ada penolakan, tapi karena RT sama RW itu punya keyakinan ada kemajuan di alat ini, ya akhirnya mereka memikirkan sampai detail. Akhirnya ya sudah selesai. Jadi untuk pendanaan dan lain sebagainya, untuk modal penyertaan yang dari Kemitra itu sudah disetorkan dan sudah ini tinggal launchingnya berarti. Nah, soalnya biasanya kalau kita bilang PKM, rata-rata bagi punya alat ya. Selama alatnya udah jadi, udah running, kita berikan ke mitra, udah beres. Biasanya itu tidak ada, nggak tahu nih mau diapain lagi gitu ya. Pokoknya, maksudnya dari tim pengabdi ya. Jadi ketika alat itu hasil abdi mas sudah selesai diberikan ke mitra, ya udah gitu beres ya. Ternyata pada timnya Pak Hendra dan Pak Toto ini panjenengan bertiga ini membantu ya sampai dengan proses
apa namanya, pembuatan kebijakan di level desa sampai di bawahnya ya, RT RW-nya juga ya? Oke, jadi memastikan bahwa alat ini penggunaannya bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Plus juga bisa siapa tahu ada pengembangan ya dari alat Iya. ini yang menggunakan dana yang sebenarnya sudah di ini, sudah di apa namanya, sudah Di-collect. sudah Sudah di-collect di-collect. dari warga gitu ya. Jadi sudah punya dananya, tinggal bagaimana nanti akan dikembangkan lagi. Nanti bisa jadi juga tim Umsida juga bisa membantu lagi ya Pak ya di sana Iya. ya untuk proses berikutnya lagi. Oke, jadi warganya aman ya, nggak ada penolakan, Nggak ada penolakan. karena merasa udah tiap bulan udah itu aja, ya nggak ada tambahan lagi ya. Maksudnya nggak ada tarikan tambahan dana Nggak lagi ada, kan, nggak nggak ada. Plus yang orang-orang yang tinggal di sekitar TPS itu ini sudah hilang baunya. gitu ya, udah langsung menyatakan begitu ya bahwa Ya, hilang sudah baunya. hilang baunya. Karena langsung dikelola di situ, yang lainnya langsung diangkut di hari itu juga. Oke, jadi Karena tidak ada sisa sampah. Tidak ada sisa sampah. Oke. Baik, oke ya, keberlanjutan udah ada. Kemudian, nah kalau menurut Pak Hendra begitu ya, bagaimana sih kemudian PKM Pesta ini nantinya akan mendukung pencapaian apa SDGs ya sekarang tuh ya, Sustainable Development Goals ya dari Indonesia sendiri ya secara keseluruhan ya. Tapi kalau kita bilang Indonesia keseluruhan itu harus berasal dari hal-hal kecil yang ada di dalam masing-masing daerah itu tadi Pak ya. Gimana Pak ini? Cara pendukungannya seperti apa? Kalau hubungannya dengan SDGs memang sangat berhubungan ya, karena bahas lingkungan, karena dua terkait dengan sanitasi air. Jadi sanitasi air yang namanya TPA itu otomatis TPS otomatis pencemaran airnya kan sangat tinggi dengan adanya sampah yang ngendon, sampah plastik, sampah dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi radius 1 kilo atau 500 meter akan tercemar airnya selama ini karena sampah tadi tidak terkelola dengan baik. Dengan adanya program ini sangat sangat baik ya. Dalam artinya membuat ekosistem baru, ekosistem air baru sehingga sampah yang dibuang itu tidak dibuang dan mengendon di situ atau mengendap di situ, tapi langsung dibakar. Ataupun yang sisanya tadi yang 2 ton tadi itu langsung masuk truk. Nah, selama ini yang sisanya itu mengendon dulu dan masuk ke tanah dulu sehingga mengakibatkan limbah air itu sangat tinggi. Limbah pencemaran airnya. Air tanahnya juga tercemar juga Pak ya karena dia terlalu lama mengendap di situ ya. Iya, betul sekali. Jadi itu terkait dengan sanitasi air, dengan lingkungan. Itu yang terkait dengan SDGs yang sangat itu ya soal udara ya. Satu dengan udara, dengan adanya polusi udara ini hilang dengan adanya program ini. Jadi selama ini polusi udara, bau sampah itu sudah menyebar kemana-mana, sudah pasti. Orang pasti akan menghindari rumah dekat dengan TPS. Itu pasti sudah. Jadi stigma orang di Indonesia itu dekat dengan kuburan, dekat dengan TPS. Itu enggak mau. Iya, betul. Biasanya membawa bukan hal yang baik lah istilahnya gitu ya, kalau dekat dengan TPS ataupun dekat dengan kuburan. Kuburan ya, dekat dengan pemakaman itu sama juga limbahnya air katanya. Dekat dengan TPS sama dengan limbahnya air. Sama semua sebenarnya. Jadi dengan adanya alat ini kita coba mengubah stigma itu tadi. Jadi mendukung pencapaian SDG 1 limbah, 2 sanitasi, ya, lingkungan dan lain sebagainya yang memang paradigma itu nanti akan berubah. Coba kita pilot projectnya di Desa Suko dulu, nanti ke depan mungkin dengan pilot project Desa Suko nanti berhasil, nanti di launching itu akan ada media-media besar yang sudah mengontak kita ya. Nanti ada SCTV kalau tidak salah yang akan dan beberapa koran cetak pengen tahu hasil kita, karena kebetulan kan kita dari orang sosial humaniora, keunggulan sosial humaniora di publikasinya. Jadi itu harus dimanfaatkan gitu ya.
Jadi kita kemarin coba membicarakan. Kita punya mesin nih, punya pilot project. Kalau ini nanti berhasil di satu desa, kita coba menduplikasinya di 318 desa di Sidoarjo. Jadi kalau ini berhasil, Sidoarjo akan menjadi pilot project desa tanpa asap. Jadi desa tanpa asap atau Sidoarjo tanpa asap. Nanti kerennya seperti ya. Itu keren sekali karena kalau di rumah saya aja masih banyak kan tetangga-tetangga yang hobinya bakar sampah. Dan itu aduh, sampahnya bukan cuma sampah daun, sampah karet segala dibakar. Jadi asapnya sangat pekat gitu, luar biasa. Ya Allah, pagi-pagi suka banget bakar sampah kalau dari rumah saya. Jadi kalau sekarang sudah ada, kalau misalnya nanti di desa Suko ini berhasil begitu ya, dia nanti akan diduplikasikan 318 desa di Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan rumah saya dapat juga ya. Kan rumah saya Sidoarjo gitu, di arah Sedati gitu, mudah-mudahan dapat juga bagian untuk duplikasi alat yang dibuat oleh timnya Pak Endra dan Pak Toto dan Bu Ainur Rahmania. Nanti mungkin berita dan lain sebagainya nanti akan di launching di DRPM. Nanti DRPM nanti akan mengelingkan bahwasanya nanti diliput di media cetak mana, di SCTV dan lain sebagainya. Nanti kita promosi memang besar-besaran. Ini loh Umsida, tidak kalah dengan PTN yang lain. Yang jelas kita hari ini mencoba bersaing bahwasanya Umsida itu sudah dekat dengan masyarakat. Jadi kuliah yang paling bagus ya kuliahnya di Umsida. Iya, betul. Karena kita yang udah paling dekat dengan masyarakat gitu ya, langsung turun ke lapangan dengan masyarakat gitu ya, insya Allah begitu. Jadi stay tune teman-teman, nanti pasti akan ada informasinya sebagai semua tentang kapan sih waktu untuk launching alat pesta ini tadi ya, mesin pesta pembakaran sampah tanpa asap. Oke, kita udah di ujung pembicaraan podcast kita, tapi mungkin boleh dikasih final statement gitu Kak, apa sih tentang alat pesta ini atau gimana, atau ajakan supaya nanti bisa lihat launchingnya secara langsung atau mungkin secara live ada di sosial media atau apa tentang alat pesta ini, monggo Pak. Oke. Untuk semuanya ya, untuk mitra sebenarnya. Jadi untuk mitra dari Umsida ada pemerintah Kabupaten Sidoarjo, ada pemerintah desa di 318 desa di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah kelurahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, dan TPST yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi permasalahan sosial kita ini semuanya adalah masalah sampah. Ya, jadi sampah ini menjadi objek masalah yang sampai hari ini belum kelar di Kabupaten Sidoarjo. Kami dari Umsida menawarkan program di mana namanya saja adalah pesta ya. Namanya pesta, nama orang yang sedang bahagia. Ya, pesta itu pasti kan sedang bahagia. Tapi ini adalah pembakaran sampah tanpa asap. Nah, jadi ketika pembakaran sampah tanpa asap, orang pasti akan bahagia di Kabupaten Sidoarjo contohnya. Jadi nanti ditunggu launchingnya di kita, nanti akan tersebar secara live di YouTube, terus nanti juga akan disiarkan di media-media cetak ternama. Ada insya Allah nanti akan juga bergabung launchingnya dari media SCTV, dari media elektronik SCTV akan meliput launching program ini dan launching penggunaan mesin ini. Dan nanti 1 tahun ke depan kita akan melihat perkembangan mesin ini, sehingga 1 tahun ke depan perkembangan mesin ini seperti apa, garansi mesin ini seperti apa, dan mungkin nanti pemesanan mesin ini seperti apa ya. Jadi ketika launching 1 tahun berjalan lancar, berarti di tahun kedua kita sudah akan membuka pemesanan mesin, dan itu produk asli dalam negeri, produk asli UMKM, perancangnya dari Umsida yang membuat dari UMKM yang ada di desa di Dusun Ngingas ya, di Waru. Jadi otomatis ini adalah berkah dari kolaborasi dari pemerintah, dari perguruan tinggi, dari swasta, dari masyarakat. Jadi ini kalau konsepnya di administrasi publik namanya konsep pentahelix.
Ya, jadi konsepnya berbagai macam itu diajak kolaborasi dan akhirnya menjadi goals akhirnya itu juga mendukung pelaksanaan SDGs yang hari ini digaungkan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, jadi Indonesia bebas limbah, Indonesia bebas sampah, dan hari ini khususon Sidoarjo bebas asap sampah. Ya, gitu saja. Terima kasih Pak Hendra Siap. atas pembicaraan yang menarik kita hari ini, begitu ya. Dan terima kasih juga buat Sobat RPM yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Ini sebuah insight baru, jadi bahwa di Sidoarjo punya inovasi pembakaran sampah tanpa asap. Jadi kita tungguin aja di akhir September nanti akan ada launching alatnya dan bagaimana sih penggunaan alat itu sampai dengan akhir kita harus lihat di sana. Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya hari ini. Terima kasih Sobat RPM. Kita tutup dan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita jumpa lagi pada Bincang Abdi Mas di podcast RPM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Umsida, dari sini pencerahan bersemi.